Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Durian nomor 1, inilah Warta Berita pagi edisi penyiaran hari ini di hari Sabtu 20 Agustus 2022 dengan sari berita. Lembaga Perlindungan Anak NTT soroti belum optimal penerapan Perda Perlindungan Anak. RRI siap menggelar RRI Vision Week. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur menyoroti belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal karena apa? Ketua LPA NTT Veronica Atta kepada RRI Kamis pagi mengatakan saat ini Perda Perlindungan Anak di NTT belum optimal diterapkan dan masih dalam tahap revisi dengan tujuan agar lebih tepat sasaran dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak NTT. Hingga saat ini permasalahan anak di NTT sangat beragam mulai dari penelantaran hak anak, kekerasan seksual terhadap anak, belum terwujudnya kota layak anak, pelayanan kesehatan khusus anak yang belum memadai, bahkan masalah stunting yang membutuhkan intervensi yang sangat lama. Masalah lainnya, lanjut Veronica, di NTT banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran karena faktor orang tua tidak memiliki status perkawinan yang jelas. Dampaknya anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan hak anak terabaikan. Selain itu, kondisi geografis masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus membuang banyak biaya untuk ke kota mengurus dokumen kependudukan. Demikian pula, kebijakan refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 membuat banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat, termasuk pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan secara baik. Ada pengaturan di dalam Perda tentang upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan juga bagaimana upaya penanganan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal karena apa? Yang pertama, terkait dengan pencegahan, menurut saya bahwa selama ini untuk pencegahan sebenarnya sudah ada layanan pengaduan, tapi kan masih terbatas. Misalnya di provinsi ada P2, P2A, namun demikian lembaga-lembaga layanan lain, misalnya ada LPA, Rumah Perempuan, LBH Apik ya. Tapi bahwa dalam penanganan ini saya melihat bahwa belum terintegrasi dengan baik dan masih banyak anak-anak itu belum terpenuhi haknya dan belum terlindungi. Sementara Kadis P2 KB P3A Sika Dr. Maria Bernardina S. Nenuk mengatakan memang hingga saat ini Perda Perlindungan Anak di lapangan belum optimal diterapkan dan menurutnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak butuh kerjasama lintas sektor. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak di Sika, diantaranya Truk F, NGO, LSM, dan pemerhati perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi, advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan baik terhadap perempuan maupun pada anak. Jadi memang penerapan perda-perda ya, baik perlindungan terhadap perempuan maupun terhadap anak itu memang belum optimal. Menurut saya sosialisasi KIE menjadi penting sekali dulu untuk para pemangku kepentingan baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dan bahkan yang paling penting itu di tingkat keluarga, sehingga mereka paham dulu, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu bisa ketika diimplementasikan mereka sudah paham ya apa artinya semua regulasi dibuat tapi tidak gayung bersambut dari tingkat keluarga. Dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun ini, LPA NTT meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peraturan daerah yang telah ada, terutama merespon cepat persoalan anak yang berhadapan dengan hukum.
Pemerintah juga memenuhi hak anak, termasuk kebijakan refocusing, tidak boleh mengabaikan hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, sehingga kedepannya mampu mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang cerdas, unggul, dan berkarakter dalam mendukung pembangunan bangsa. RRI Ferry Soo melaporkan. RRI siap menggelar kegiatan RRI Fashion Week perdana hari ini, Sabtu 22 Agustus 2022 sore di pelataran RRI ND. Selengkapnya laporan Lady Badin. Dalam rangka memeriahkan Festival Pelajar Nusantara yang akan digelar Oktober mendatang, RRI ND menggelar side event Road to Festival Pelajar, sekaligus dalam rangkaian kegiatan menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini. Demikian yang disampaikan oleh Koordinator acara RRI Fashion Week, Rosa Dalima Daso SH, yang mengungkapkan bahwa kegiatan RRI Fashion Week ini merupakan side event dari Festival Pelajar Sedaratan Flores dan Lembata. Rosa Dalima juga mengungkapkan untuk kesiapan acara saat ini panitia telah menyiapkan jalur runway khusus yang akan menjadi jalur bagi peserta tampil, dan peserta dipersilakan untuk tampil dengan tema fashion sesuai dengan keinginan peserta. RRI Fashion Week sendiri adalah bagian dari rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara yang memang menjadi program nasional RRI untuk tahun ini menuju ke 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Untuk persiapan sejauh ini sih, karena ini konsep yang kita bangun ini kan bukan soal lombanya, tapi kepada bagaimana RRI itu menjadi rumah rakyat Indonesia. Jadi kalau persiapannya sih paling runway-nya, kemudian menyiapkan untuk pendaftaran kurang lebih dengan sponsor. Konsep awalnya kami itu sebenarnya ingin persis seperti Citayam Fashion Week. Nah, kita menggunakan ruas jalan durian. Tapi kita mempertimbangkan bagaimana jangan sampai kreasi, inovasi, kreativitas kita, tujuan kita baik. Ketika untuk mencapai tujuan yang baik, kita mengganggu kenyamanan publik, mengganggu kenyamanan orang, itu menjadi tidak baik akhirnya. Jadi kita pindah konsepnya dari ruas jalan durian pada awalnya kita ke halaman RRI. Rosa juga mengungkapkan selama kegiatan RRI Fashion Week ini berlangsung, RRI ND akan mempersilahkan pelaku UKM untuk menjual produk usaha mereka pada saat kegiatan berlangsung. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI ND juga mengajak semua pendengar RRI dan masyarakat ND khususnya untuk terlibat dalam kegiatan RRI Fashion Week ini. Sebagai rangkaian dari kegiatan Hari Radio, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, akhir bulan atau di minggu ke-3 dan minggu ke-4 kita laksanakan RRI Fashion Week, di mana kita mengajak generasi muda, anak-anak muda, ayo kita kumpul di RRI ND. Ya, silakan tampilkan kreasi kalian dengan busana bebas, ya, busana bebas, mau busana daerah atau fashion yang lagi tren. Silakan nanti kita akan videokan, kemudian kita putar di YouTube. Nanti yang subscribe-nya paling banyak itu akan mendapatkan hadiah. Puncaknya akan kita laksanakan di tanggal 28 Oktober 2022. Kegiatan perdana akan dilaksanakan sore nanti sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek melalui Pusat Bahasa dan Sastra menggelar kegiatan peningkatan mutu fasilitator pendampingan buku bacaan literasi dan modul literasi numerasi tingkat regional NTT dan juga NTB. Laporan Veranda Garus. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eli Setiasi, kepada RRI dan RSND Pagi Jumat kemarin mengatakan berdasarkan hasil survei baik internasional maupun nasional tahun 2018 menunjukkan minat baca penduduk Indonesia dengan usia di atas 10 tahun masih sangat rendah, hanya sekitar 45,72% dari target 70% yang disebabkan oleh minimnya ketersediaan buku bacaan dan fasilitas perpustakaan terutama di daerah terpencil. Sehingga di tahun 2022 Kemendikbudristek mengadakan program pencetakan, pengiriman buku dan pendampingan pemanfaatan buku literasi untuk
untuk satuan pendidikan sekolah dasar di daerah 3T. Lanjut Elis, program ini bertujuan mempersiapkan para fasilitator yang handal untuk memberikan pelatihan kepada guru di masing-masing kabupaten kota pada bulan September 2022 mendatang. Selain itu, agar fasilitator dapat menciptakan media literasi sendiri dengan melibatkan masyarakat maupun peserta didik. Kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta dari 15 kabupaten kota di Provinsi NTT dan 1 kabupaten di NTB. Mereka mendapatkan semacam pendampingan pemanfaatan buku literasi. Jadi bagaimana mereka mendapatkan pengenalan dan perjenjangan buku bermutu, bagaimana mereka melihat buku-buku itu bermutu atau tidak, terus ada ice breakingnya, mereka mengelola perpustakaan, jadi penjenjangan buku bermutu, simulasi memiliki buku yang sesuai jenjang, terus mengetahui jenjang baca anak aturan 5 jari, selanjutnya refleksi, lalu bagaimana cara memfasilitasi pendampingan dan pemanfaatan buku hibah, jadi teknik fasilitasi, komunikasi, dan pemberian umpan balik, terus pengelolaan dan penataan buku bermutu, bagaimana mengelola dalam artian merawat dan memajang buku bermutu di perpustakaan atau pojok baca yang dimiliki sekolah selanjutan, atau rotasi dan menyimpan buku bermutu di perpustakaan pojok baca. Lalu mereka juga ice breaking lagi dengan banyak sekali perwakilan itu menyajikan macam-macam permainan, lalu bagaimana mereka membaca nyaring, pemodelan membaca nyaring seperti teknik mendongeng, setelah itu teknik bercerita, dan lain sebagainya. Dia berharap agar semua materi maupun latihan yang telah diterima selama 4 hari dapat diimplementasikan dengan baik di kabupaten kota masing-masing. Untuk diketahui, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dalam rangka Gerakan Literasi Nasional, terutama dalam meningkatkan literasi bagi anak-anak di tingkat SD di 81 kabupaten kota se-Indonesia yang dibagi dalam 4 region, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Jumlah pengunjung yang datang ke situs pengasingan Bung Karno ini terus meningkat setiap bulannya hingga mencapai 300 orang. Selengkapnya Suima melaporkan. Juru pelihara situs rumah pengasingan Bung Karno ND, Syafruddin, ketika ditemui RRI di sela-sela aktivitasnya, Jumat 19 Agustus 2022 mengatakan peningkatan jumlah kunjungan ini dipicu adanya momen Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Parade Kebangsaan, Festival Kelimutu, Turnamen Suratim Cup U17, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Dijelaskan, dari data yang ada banyaknya pengunjung itu dari bulan Juni hingga Agustus ini, di mana jumlah pengunjung per bulannya mencapai 200 sampai 300-an orang. Peningkatan kunjungan baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara sangat meningkat sebelum bulan Juni dan sampai sekarang banyak peningkatan. Setiap bulan sekitar 300-an atau 200-an lebih. Lanjut Syafruddin, dari sekian pengunjung, dominan lebih banyak wisatawan domestik, sedangkan wisatawan mancanegara jumlahnya belum terlalu banyak. Sementara salah seorang pengunjung asal Kabupaten Sika, Ibu Laila, menuturkan situs ini sangat menarik dikunjungi karena selain ada cerita sejarahnya, juga bisa melihat benda-benda peninggalan Presiden Soekarno ketika diasingkan ke ND. Sangat luar biasa sekali, walaupun sudah lama ya Bung Karno itu ketika pada pengungsian itu sebelum Indonesia merdeka, tetapi barang-barang peninggalannya masih ada, masih bisa kita lihat seperti ini. Ini luar biasa dan saya sengaja membawa keluarga sehingga anak-anak saya pun bisa melihat dari dekat sejarah perjuangan bangsa ini, sejarah Bung Karno selama diasingkan di ND. Ditambahkan, semoga situs ini tetap terjaga kelestariannya sehingga kelak anak-anak dan cucu, khususnya generasi bangsa ini, bisa melihat kembali sejarah Presiden Soekarno mengilhami Pancasila di ND sehingga menjadi bekal bagi mereka untuk semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Kelimutu ND meluncurkan program inovasi baru. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Sula. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang optimal, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Kelimutu ND meluncurkan program inovasi baru dalam memberikan layanan kepada masyarakat pelanggan PDAM Tirta Kelimutu di wilayah Kabupaten ND. Direktur PDAM Tirta Kelimutu ND Justinus Hani mengatakan adapun program inovasi baru yang diluncurkan PDAM Tirta Kelimutu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum ND sudah bekerja berdasarkan sistem IT secara menyeluruh, mulai dari akuntansi keuangan, gudang, hubungan pelanggan, personalia, perencanaan termasuk peta jaringan rekening pelanggan, semuanya menggunakan sistem IT. Justinus menjelaskan, PDAM Tirta Kelimutu
sudah mulai bekerja menggunakan sistem IT, sistem terbaru hasil kerjasama Perumda Tirta Kelimutu dengan PT Bima Sakti Denpasar. Alat itu namanya sensor, dia akan rekam dan mengirim informasi ke sentral kita. Itu yang penting. Kita tahu bocornya di mana, kesalahannya di mana, nanti akan terbaca oleh komputer. Yang kedua, gambaran juga bahwa total tagihan pelanggan. Jadi pelanggan akan tahu bahwa penggunaan bulan ini saya akan tagihan saya sekian besarnya. Sebelum mereka datang ke loket atau ke PPOB tempat bayar, tapi mereka sudah tahu, mereka sudah baca. Tinggal mereka klik nama pelanggan, ID pelanggan, mereka sudah tahu bahwa. Justinus mengatakan keuntungan ketika menggunakan IT, semua jaringan perpipaan akan dipasang alat sensor yang dapat merekam kemudian mengirim informasi ke sentral atau operator IT sehingga bisa mendeteksi semua jaringan pipa yang bocor atau ada gangguan lainnya melalui komputer yang ada. RRI Endervinus Fula melaporkan. Berita terakhir. Bupati Ende Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende untuk secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan bagi seluruh anggota pasukan pengibar bendera Paskibra yang telah sukses dan lancar menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara memperingati HUT RI ke-77 di lapangan Pancasila Ende. Hal ini disampaikan Bupati Jafar dalam sambutan pada malam resepsi kenegaraan bertempat di rumah jabatan Bupati. Menurutnya, para anggota Paskibra telah menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Ende dengan baik sehingga patut diberikan apresiasi dan juga penghargaan. Pada kesempatan ini pula semua tentunya patut memberikan apresiasi secara khusus bagi anggota Paskibra Kabupaten Ende yang telah mengemban amanat dengan baik Kabupaten Ende. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembina dan pelatih yang setia dan sabar mendampingi anggota Paskibra dengan berbagai karakter mereka. Dan ucapan syukur patut kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa karena semuanya boleh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bupati Jafar juga mengajak semua masyarakat Ende agar pada momentum peringatan kemerdekaan RI ke-77 ini sebagai wahana untuk membangun persaudaraan dan juga untuk membangun komitmen yang tulus untuk melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui peran dan juga caranya masing-masing. Resepsi kenegaraan dihadiri oleh seluruh kepala OPD, pimpinan instansi lembaga vertikal, unsur Forkompinda dan juga tamu undangan lainnya. Kapela Santo Bonifacius dan Masjid Nur Hidayah Bukit Toleransi warga Kampung Compang Manggarai Barat di mana berawal dari keprihatinan yang sama terhadap kebutuhan fasilitas tempat ibadah yang nyaman dan berada dalam wilayah kampung. Pater Bonifacius Buandiri SVD membangun 2 tempat ibadah sekaligus, masing-masing Kapela Santo Bonifacius dan juga Masjid Nur Hidayah di Kampung Compang, Desa Golokempo, Kecamatan Sanonggoang. Laporan Ai Elizabeth. Itu Kampung Compang salah satu kampung yang sangat toleransi. Di sini urusan agama itu urusan budaya. Masyarakat Compang mengadakan syukuran 2 rumah ibadat yakni Masjid Nur Hidayah Compang dan Kapela Santo Bonifacius yang berada di Kampung Compang, Desa Golokempo, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. 2 rumah ibadat ini merupakan hasil karya dari umat Katolik dan Muslim yang hidup berdampingan di Kampung Compang. Dalam hal ini, Pater Bonifacius Buandiri SVD yang merupakan tokoh penting dalam pembangunan masjid dan kapela kepada RRI menyampaikan bahwa motivasi mendirikan 2 rumah doa ini karena keberadaan Kampung Compang yang jauh dari paroki Rekas dan umat Muslim yang harus berkunjung ke kampung tetangga untuk sholat. Motivasi awal yang paling pertama itu karena letak Kampung Compang itu sendiri yaitu jauh dari kota, jauh dari pusat paroki. Karena itu umat sangat membutuhkan fasilitas beribadat, terutama kapela dan juga masjid. Dan bukan kebetulan bahwa umat yang ada di Compang ini itu ada 2 grup, Muslim dengan Katolik.
supaya umat bisa menjalankan ibadah mereka dengan baik walaupun jauh dari kota, walaupun jauh dari pusat paroki. Karena ini Compang ini daerah pegunungan di Manggarai Barat. Sementara itu, Dor Tea Daul, umat Katolik di Kampung Compang menyampaikan bahwa sikap toleransi yang luar biasa di Kampung Compang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan penghayatan iman umat yang ada di Kampung Compang, Desa Golokempo. Bagi saya pribadi sebagai umat Katolik di Tasitado, Kampung Compang, bahwa ini sangat bagus sekali. Dalam artian bisa bertoleransi dengan umat agama lain, umat Muslim. Senada dengan Dorotea, salah satu umat Muslim Kampung Compang, Abdul Malik, mengaku bangga dengan dibangunnya 2 rumah ibadah sekaligus di Kampung Compang. Menurutnya ini merupakan hal luar biasa yang dilakukan oleh Pater Bonifasius dan juga masyarakat Compang. RRI SP Labuan Bajo, I Elizabeth melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Nah